Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Pak Yusril, dalam rilis yang diterima media, Pak Yusril kan sempat menyebut judicial review ADRT partai politik ini sebagai upaya untuk menyehatkan demokrasi nih. Seperti apa gambarannya Pak Yusril? Partai politik itu memainkan peranan sangat besar dalam membangun demokrasi dan penyelenggara negara. Hanya partai politik, presiden dan wakil presiden. Kemarin sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan gubernur, bupati, wali kota. Ketika partai sudah terbentuk, partai nggak bisa dibubarin oleh siapa, termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika fraksi partai terbentuk di DPR RI, dia menyeleksi calon Panglima TNI, ikut menyeleksi calon duta besar, calon Kapolri, calon komisioner KPK, dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau partainya itu sendiri centang perenang, beradul, nggak demokratis, gimana dia mau membangun demokrasi? Jadi demokrasi itu harus dimulai dari partai. Kita tidak bisa membayangkan ada demokrasi tanpa partai. Saya ingat ucapan Muhammad Natsir tahun 1956. Ketika Bung Karno mimpi mau membubarkan partai-partai politik. Kata Bung Karno, partai politik ini bikin kacau. Kita tidak mau demokrasi stem-seman, tidak mau demokrasi barat. Kita mau demokrasi made leaders hub, demokrasi terpimpin. Lalu katanya, mbok ya semua pimpin partai kumpul di Jakarta, ayo kita sama-sama menguburkan partai-partai. Lalu apa jawab Muhammad Natsir? Kalau partai-partai, saya tidak bisa membayangkan, katanya, ada demokrasi tanpa partai. Kalau semua partai itu dikuburkan oleh Bung Karno, maka yang tegak di atas kuburan itu adalah seonggok batu nisan kediktatoran. Dan saya kira Natsir betul, demokrasi terpimpin itu penuh dengan kediktatoran. Zaman itu Natsir sendiri ditangkap, dipenjarakan, Syahrir dipenjarakan, segala. Dan zaman itu tanpa pengadilan. Nah, jadi demokrasi itu harus dibangun melalui partai. Partai harus demokratis. Tidak mungkin negara ini jadi negara demokratis kalau partainya diktator, atau partainya oligarkis, atau partainya monolitik. Ya bisa. Anda harus tahu ya bahwa saya agak beda pendapat dengan Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud itu pikirannya, wah ini mau mendongkel AHY. Nggak ada gunanya tuh Yusril nguji ini. Nggak bisa mendongkel AHY. AHY tetap sah. Saya nggak ada urusannya dengan nggak dongkel AHY. AHY jadi ketua Demokrat, saya nggak untung. Dia nggak ketua pun saya nggak rugi. Nggak ada urusannya dengan saya. Tapi saya berpikir jauh ke depan. Kalau sekiranya terobosan ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, akan banyak orang, anggota partai yang menguji anggaran dasarnya ke Mahkamah Agung. Ini partai kita ini capek-capek kita dirikan segala macam, kok ujung-ujungnya kok jadi partai keluarga. Kan ngomel orang kan, kesel orang. Kok tiba-tiba jadi partai bapak itu atau partai ibu ini. Termasuk PBB. Kalau orang menguji anggaran dasar dulu lebih bagus, alhamdulillah. Bagi saya, memang makin cepat saya diganti jadi ketua PBB itu makin bagus. Saya juga nggak kepengen lama-lama jadi ketua partai dari dulu. Bukan itu tujuan saya. Saya ini berpolitik saya bisa hidup, nggak berpolitik pun saya juga bisa hidup. Politik itu bukan satu-satunya lahan saya untuk hidup. Ya, banyak lahan-lahan lain untuk saya hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dikait-kaitkan ini mau mendongkel AHY. Enggak, saya nggak mau ikut-ikutan urusan politik. Dulu saya membela Pak ARB, ada Ki Agung Laksono. Hubungan saya dengan Pak ARB baik, hubungan saya dengan Pak Agung Laksono alhamdulillah baik. Ya. Dengan pengacaranya yang dipimpin Pak Loren Siburian, kita berteman, bersahabat, rangkul-rangkulan. Nggak ada kita caci maki satu dengan yang lain. Kok malah itu terjadi pada Partai Demokrat? Terus ya kata Pak SBY, saya prihatin. Baik Pak Yusril, nah ada bagian juga nih yang disorot oleh tim Pak Yusril, yaitu posisi partai politik yang strategis dalam bernegara. Tim Pak Yusril juga kemudian mempertanyakan, bisakah ADART dibuat sesuka hati? Nah, jangan sampai partai dipimpin oligarkis dan cenderung otoriter. Ini maksudnya seperti apa Pak Yusril? Ya, partai itu kan sudah ada panduannya, baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain. Harus Anda pahami ya, kata partai politik itu 6 kali disebutkan dalam UUD 45. Coba Anda baca UUD 45, yang namanya Kejaksaan Agung, yang namanya KPK, yang bisa nangkapin orang itu. Sekali pun nggak pernah disebut dalam UUD 45. Nggak ada tuh KPK, nggak ada tuh Kejaksaan Agung dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebut di dalam UUD 45. Menunjukkan betapa pentingnya posisi partai politik itu. Karena itu saya pikir demokratisasi melalui partai itu sangat penting. Jangan sampai partai itu dikendalikan secara oligarkis, apalagi secara monolitik oleh perorangan-perorangan tertentu. Akhirnya
jalannya partai seperti itu. Nah, itu yang sangat kita tidak maui, dan saya berkeinginan supaya partai itu sehat. Dan kalau partai itu sehat, saya yakin negara juga akan sehat. Di mana-mana di dunia akan begitu. Jadi saya sih pendukung kebebasan berserikat ya. Menurut saya orang tuh harus diberikan kebebasan mendirikan partai-partai politik. Karena itu perjuangan kita waktu reformasi. Walaupun belakangan ini hakim-hakim MK selalu mengatakan amanat penyederhanaan partai. Saya bilang kapan UUD 45 itu mengamanatkan supaya partai-partai itu dilaksanakan? Nggak ada. UUD 45 itu mengamanatkan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Ini selalu aja ngomongnya masalah penyederhanaan partai dan perkuatan sistem presidensial. Sistem presidensial itu sudah diperkuat oleh UUD 45 yang meniru model Amerika dengan dipilih langsung dengan impeachment segala macam itu. Nah, tapi setiap kali pikirannya itu aja terbelenggu oleh dua hal yang menurut saya sama sekali asing di bawah UUD 45. Nggak ada UUD 45 memerintahkan penyederhanaan partai politik, itu nggak ada. Apalagi dibilang amanat. Amanat dari siapa? Kira-kira seperti itu. Baik Pak Yusril. Nah, soal majelis tinggi partai ini Pak. Tim Pak Yusril kan sempat mempertanyakan kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, bukan berdasarkan asas kedaulatan anggota partai. Nah, soal kewenangan majelis tinggi ini memang menjadi salah satu titik krusial ya Pak, materi gugatannya Pak Yusril ya. Uji material yang disampaikan kepada Mahkamah Agung, keberadaan Mahkamah Partai itu sendiri sah atau tidak menurut Undang-Undang Partai Politik. Kemudian kewenangan-kewenangan yang dia miliki itu sejalan dengan asas kedaulatan anggota atau tidak, sejalan dengan undang-undang partai politik atau tidak, dan itu kita kemukakan semua dengan segala argumentasinya. Ya silakan aja pihak sana tidak setuju, bantah aja, tidak apa-apa. Ya makin berdebat makin bagus, dan saya pikir ya saya senang juga kalau didebat begitu. Ya cuman bagaimana caranya mereka masuk ke Mahkamah Agung, itu saya nggak mau ngajari. Silakan aja advokat mereka. Orang bilang kan, apa bisa nggak ya jadi termohon intervensi? Ya saya nggak tahu, saya bilang serah aja. Ya, advokatnya Partai Demokrat banyak juga ahli-ahli hukum di situ. Ya, ada kawan saya Dr. Amir Samsudin yang juga mantan Menkumham kayak saya juga. Ya, masih dong dia ilmunya sama dengan saya, kira-kira begitu. Jadi hadapi aja. Saya nggak mau ngajarin. Nah, kalau saya ngajari orang lain nanti yang ngasih kuasa sama saya jadi marah. Ini Pak Yusril kan jadi lawyer siapa? Lawyer kan kok nggak ngajarin orang yang sebelah sana katanya. Baik Pak Yusril. Nah, Pak Yusril ini soal Kemenkumham yang memang telah mengesahkan kepengurusan AHY, dan tim Pak Yusril sebutkan bahwa selama ini Kemenkumham merasa tidak enak nih untuk mengecek ADART partai karena akan dikatakan mencampuri urusan partai politik. Nah, ini mungkin antara merasa tidak enak atau memang belum terfikirkan sebelumnya oleh Kemenkumham maupun partai politik di Indonesia ya Pak. Menurut Pak Yusril seperti apa ya? Jadi begini, saya teringat begini. Zamannya Pak Habibie jadi presiden ya. Saya dipanggil sama beliau. Dia bilang, Bung Yusril, coba Anda draft undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang apa lagi saya lupa. Saya bilang, baik Pak, kami kerja sama-sama. Dan guru saya ikut campur, almarhum Profesor Ismail Suni. Saya draft lah dengan teman-teman di puncak, draft rancangan undang-undang partai politik. Jadi saya bilang gini, selama ini partai ini dibatasi oleh Pak Harto, di Orde Baru. Hanya boleh ada 3, hanya Golkar, P3, PDI. Sekarang ini zaman reformasi, orang mau bikin partai bebas saja lah, jangan dihalang-halangi. Kedua, saya bilang, jangan lagi Departemen Dalam Negeri itu ngurusin partai. Dulu kan Menteri Dalam Negeri itu pembina politik dalam negeri. Ada Dirjen Sospol, itu kerjanya ngerecoki partai politik terus. Saya bilang gini aja, bikin partai itu kayak orang bikin PT. 50 orang datang ke notaris, diaktekan bikin partai. Nanti dibawa ke Departemen Kehakiman, dan Menteri Kehakiman itu biasanya nggak ada otak politiknya. Menteri Kehakiman itu ya otaknya otak hukum. Dia nggak mau pusing, dia sahkan aja. Sama kayak dia ngesahkan PT. Salah partai politik. Anggaran dasarnya dia juga yang sahkan. Dan kebetulan ketika zaman reformasi ini, ya sesudah Pilpres Pak Habibie diganti, saya yang jadi Menteri Kehakiman. Yang pertama. Ya kan gitu kan? Partai berdiri, saya nggak mau pusing. Ya, nama partai sahkan aja. Staf ahli saya itu Pak Oka Mahendra, orang Bali, ya senior ya. Saya selalu, Pak Oka, gimana? Beres, Pak Yusril, katanya kan. Jadi bilang Pak Oka ini memang abang saya, namanya sama-sama Mahendra. Jadi itu juga nggak mau pusing. Apa namanya? Loh, lambang partai politik itu harus beda. Ini Pak Oka, lah ini kok banyak benar yang kepala banteng. Ya satu bantengnya lurus, satu agak nyeruduk katanya. Dia bilang bulan bintang juga ada yang bulan bintangnya jauh, ada bintangnya dekat. Ya jadi ya udah beda dong. Begitu. Jadi ngolong-ngolongin saya tuh Pak Oke. Jadi kita nggak mau pusing. Menkumham itu belakangan ini juga pikirin sama kayak saya. Anda bisa bayangkan ya ketika saya jadi Menteri Kehakiman, Gus Dur ribut sama Caimin. Itu dia ribut sama almarhum Pak Matori Abdul Jalil. Ya. Matori itu kalau ketemu saya, bos katanya.
Kok ya dibantu. Pak Matorian itu kawan saya. Ya. Gus Dur itu presiden, atasan saya lagi. Mas Yusril, Matori jangan didengerin. Yang benar itu yang ini, yang saya. Aduh Gus, saya bilang gimana ya? Tanya saya bilang apa? Gus, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Agung. Ya udahlah, saya tunggu aja putusan Mahkamah Agung. Nanti apa putusannya, ya itu yang kita jalankan. Kita nggak mau pusing. Usulnya ngomel, waduh macam-macam begini. Ya udah Gus, udah pengadilan pemerintah jangan ikut-ikutan deh. Putuskan oleh Mahkamah Agung yang menang Matori. Ya. Waktu itu Menteri Kehakimannya bukan saya lagi. Ya, saya waktu itu sudah jadi jadi Mensesnek, ya. Menteri Hakimnya Hamid Awaludin. Jadi Pak Hamid bilang, Pak Yusril, ini sudah dimenangkan ini motor. Sudah diteken aja, saya bilang, ngapain kita ribut-ribut? Dia benar. Nah, jadi Menteri Kehakiman itu dia nggak mau pusing. Nah, kalau ada anggaran dasar partai diserahkan untuk disahkan, dia aja sepintas, dia nggak mau dalam-dalam. Kalau nanti dipanggil, ini nggak cocok loh, nanti dituduh dia nggak coki. Terkesannya mencampuri ya. Partai. Apalagi Pak Yasona, orang PDIP, terus datang partai lain. Wah ini kurang, ini. Loh, Anda ini kan orang PDIP. Nggak enak. Nah, jadi Menteri Kehakiman itu nggak mau pusing. Dia udah. Nanti kalau misalnya ada yang nggak cocok, silakan aja dia bawa ke pengadilan. Kalau Mahkamah Agung ini, sekarang ini ya, kalau Mahkamah Agung bilang ini anggaran dasar Demokrat ini batal, bertentangan dengan undang-undang, Menteri Kehakiman juga nggak mau pusing. Kalau memang batal, ya sudah, saya cabut. Selesai. Sesimpel itu berarti Pak. Sesimpel itu yang mencabut dan disahkan gitu Pak? Iya. Kalau diperintah pengadilan, siapa yang mau membangkang? Kan misalnya pengadilan diktumnya memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut pengesahan nomor sekian. Dicabut, sudah selesai. Mau dicabut, mau diapain? Nah itu saya nggak mau ngajarin lagi. Saya nggak mau ngajarin. Apa itu mau dimanfaatkan sama Pak AHY, mau dimanfaatkan sama Pak Muldoko, itu urusan mereka. Saya udah nggak mau. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.